Jelas, Pak. Jelas ya? Suara jelas juga ya? Jelas. Suara. Jelas, Pak. Gambar jelas juga ya? Gambar. Jelas. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian telah menyiapkan waktu, menyediakan waktu untuk berdiskusi sampai sore nanti ya. Sekitar 7 jam kita diskusi tentang metode validasi, validasi metode dan uji kinerja alat ya. Karena kembali ke terminal goal-nya ISO adalah kepuasan pelanggan ya. Customer satisfaction, di mana kepuasan pelanggan menurut interpretasi ISO meliputi dua hal, data yang valid dan tepat waktu ya. Dan berkaitan dengan data valid dan tepat waktu, ini berkaitan dengan aspek-aspek bisnis ya. Aspek bisnis yang pertama itu kalau data valid, hasil uji itu dijadikan oleh pelaku bisnis ini sebagai salah satu instrumen untuk menentukan harga produk mereka. Contoh yang sangat umum itu batu bara. Harga batu bara itu ditentukan dari nilai kalornya. Makin tinggi nilai kalor batu bara itu, maka harganya makin bersaing dengan kompetitornya. Nah, untuk mendapatkan nilai kalor yang tinggi tentu saja dengan menggunakan metode yang valid. Nah, ini benang merahnya dengan aspek-aspek bisnis ya. Di samping juga kaitannya dengan mungkin aspek-aspek kebijakan. Karena ini bisa menjadi bisa menjadi bumerang bagi pejabat di daerah ya. Misalnya kepala dinas lingkungan hidup mendeklar kepada masyarakat di hadapan wartawan barangkali bahwa telah terjadi pencemaran lingkungan. Sementara data yang dia pakai atau yang beliau pakai menggunakan dihasilkan dari metode yang tidak valid. Nah, ini bumerang bagi pejabat. Mungkin di antara kita ini yang 23 orang mungkin ada pejabat ya. Ini berhati-hati karena jangan sampai informasi kita kepada masyarakat bahwa telah terjadi pencemaran lingkungan disebabkan karena melampaui baku mutu lingkungan, parameter tertentu. Ya. Sementara kita nggak yakin bahwa data yang dihasilkan itu dengan menggunakan metode yang valid atau tidak valid. Jadi ini dari sisi saintifik sama kebijakan ya Bapak Ibu sekalian, juga dengan aspek-aspek bisnisnya ya. Sehingga kami berani mengatakan peranan personel laboratorium untuk menghasilkan data yang valid ini sangat penting ya, sangat penting. Dan menurut saya ini suatu pekerjaan yang mulia ya, dan banyak faktor misalnya dukungan alat, kemudian yang kita kerjakan itu masuk besaran mikro, kemudian dukungan pencemaran. Banyak variabel-variabel sehingga metode itu harus benar-benar kita yakini valid. Ya. Nah, kepuasan pelanggan yang kedua kaitannya dengan tepat waktu ya. Tepat waktu bahwa bisnis itu umumnya para pelaku bisnis mereka sangat concern dengan kecepatan. Jadi makin cepat kita menghasilkan data yang valid, mereka makin puas ya. Yang kemudian ini jangan lupa Bapak Ibu sekalian, ini juga sangat penting kaitannya dengan kompetitor kita. Ini bisa menjadi bisa menjadi serangan balik bagi kita. Kalau misalnya kompetitor kita tahu, oh data dari lab, misalnya dari labnya Bu Sari di Gondol tidak dipercaya karena datanya tidak valid. Disebabkan mungkin karena metodenya yang belum divalidasi. Nah, ini kan berarti ini sudah serangan, istilahnya itu kalau dalam istilah main catur sekak ster ini. Akhirnya apa? Dengan sendirinya pelanggan akan menjauh. Nah, ini dari sisi kepentingannya ya.
kenapa validasi metode ini menjadi penting ya, menjadi penting. Jadi jangan cuma sekedar supaya bisa memuaskan asesor. Itu sih oke-oke saja. Tapi ada apa namanya? Ada instrumen lain yang cukup banyak untuk mendukung kita harus memikirkan validasi ini dengan serius ya, dengan serius. Nah, artinya dengan serius apa? Kita paham teorinya, paham kebijakannya, kemudian mampu mengimplementasikannya, dan yang terakhir mampu melaporkannya. Ya, dan ini pekerjaan kontinus ya Bapak Ibu sekalian. Nah ini sekedar pengantar tentang validasi metode, dan ada sedikit pertanyaan yang ini. Gimana Pak kalau kami mau perluasan ruang lingkup?